Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung GERD psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung GERD psikosomatis. Bagi teman-teman yang masih suka mengalami ketakutan, yang suka sekali mengait-ngaitkan sensasi, sudah stoplah. Kalian jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Ketahuilah bahwa sensasi itu hanya bentuk respon tubuh saja dan itu tidak berbahaya, teman-teman. Tetap semangat kalian melakukan metode-metodenya seperti yang saya telah sampaikan di video-video sebelumnya, teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung GERD psikosomatis dari saya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung GERD psikosomatis ya. Di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya mantan penderita asam lambung GERD psikosomatis, teman-teman. Seperti yang kalian alami, mulai dari sensasinya, mulai dari rasa ketakutannya. Harapan saya semoga video ini bisa memotivasi, mengedukasi, mensugesti, dan minimal sekali bisa menemani teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD psikosomatis. Baik, langsung saja teman-teman. Tonton video ini pokoknya sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Untuk session kali ini saya akan membahas, jangankan takut dengar kabar duka, dengar suara burung dan ambulan pun takut bagi penderita asam lambung GERD psikosomatis, kan? Yang rasional itu kalau ditakutin wajar, tapi bagi penderita anxiety yang tidak rasional itu ditakutin. Kenapa demikian? Karena dalam gangguan anxiety juga diakibatkan dari gangguan pencernaan yang tidak stabil sehingga memicu sensasi-sensasi seperti perut pegal, perut nggak nyaman, perut perih, kerongkongan mengganjal, sama leher menegang, ketambahan keliengan, sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, juga kadang hidung pun mampet, ya kan? Itu diakibatkan dari asam lambung GERD. Nah, ditambah dengan istilah anxiety, kecemasan yang tidak menentu alias kecemasan yang besar. Ketakutan juga tidak pernah rasional. Hal yang tidak rasional itu bagi penderita anxiety semua itu ditakutin. Seperti saya, teman-teman, dulu saya kalau dengar suara burung di malam hari itu takutnya minta ampun, selalu beranggapan bahwa itu pertanda ada orang yang meninggal, dan orang meninggal itu selalu dihubungkan sama kita. Itulah ketakutan orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD psikosomatis. Belum lagi dengar suara burung di malam hari, nggak itu doang, itu seperti dengar suara ambulan itu takut, mau mandi takut, mau tidur takut. Di saat tidur itu sering sekali mudah terkejut, mudah kebangun, hati terasa teriris, hati terasa gelisah, hati terasa cemas. Ketambahan mimpinya buruk. Itu diakibatkan dari GERD, teman-teman. Kalian sudah nggak apa-apa, saya juga dulu sering sekali mengalami seperti itu. Jangankan tidur 1 jam, ya, nggak sampai kayaknya malah. Itu apalagi tidur 1 malam penuh itu jarang sekali bagi penderita anxiety. Karena apa, teman-teman? Karena asam lambungnya itu belum membaik, belum pulih. Lah, sesuai pengalaman saya, teman-teman, di saat saya kena gangguan asam lambung GERD, awal saya kena itu saya selalu memperbaiki pola makan dulu. Yakin kalian pasti memperbaiki pola makan. Ada yang mantang inilah, mantang itulah, ketika mau makan bimbang, ragu, terus selalu beranggapan kalau makan ini kambuh, sensasi pada muncul, asam lambung naik, gas itu reflux kan. Itu kebanyakan dari teman-teman juga seperti itu pastinya. Lah itu karena apa, teman-teman? Karena takut akan terjadi seperti awal lagi, yaitu apa? Reflux yang mengakibatkan sempoyongan, jantung berdebar, nafas berat, juga mengakibatkan ketakutan dan kecemasan. Itulah yang mengakibatkan ragu perihal makanan. Juga dulu saya tidak hanya memperbaiki pola makan, teman-teman,
dalam etika makan, dalam porsi makan pun saya juga perbaiki. Mulai dari porsinya, terutama itu porsinya teman-teman. Nah porsinya saya itu makan sedikit-sedikit terlebih dahulu, dan saya dulu pun sering sekali mantang makanan teman-teman. Apa-apa itu dipantang. Realitanya pada saat itu nyatanya sensasinya tetap pada muncul, kecemasannya tetap meningkat, bahkan ketakutan bertambah. Nah, sudah berulang kali saya periksa, sesampainya di rumah sakit diagnosanya asam lambung, yang saya beranggapan saya memiliki penyakit kronis, yang pada akhirnya dokter itu menyarankan bahwa saya itu dirujuk ke spesialis dalam. Setelah saya ke spesialis dalam, saya kaget ronsen itu teman-teman. Hasilnya normal, hasilnya baik-baik saja, dan ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater. Lah ternyata kata dokter, yang saya rasakan sensasi itu kata dokter diakibatkan dari pola pikir saya teman-teman, yang selalu menghubungkan sama penyakit kronis, yang selalu mengikuti pikiran-pikiran negatif itu, pikiran yang ngaco itu. Sebenarnya teman-teman, pikiran kita nggak salah, tapi sinyal dari amigdala kita yang selalu kita cekoki, tahu cekoki nggak? Yang selalu kita tanam itu pikiran-pikiran yang negatif itu. Maka lama-kelamaan mempengaruhi ke otak amigdala kita, sehingga alam bawah sadar kita sudah menyetel kepribadian kita itu selalu berpikir negatif dan tidak pernah lepas dari pikiran-pikiran yang ngacau. Apa sih yang nggak ditakutin bagi penderitaan Siti? Semua ditakutin kan? Mau apapun itu ditakutin. Bahkan bercermin pun itu takut. Pikirannya penderitaan Siti itu juga sering sekali menghubung-hubungkan siapapun. Entah itu diri sendiri, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Itu selalu dihubungkan sama hal-hal yang membahayakan. Hal-hal yang ngacau itu. Karena apa teman-teman? Ya itu karena amigdala kita sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif itu, diakibatkan dari anxiety, kecemasan, ketraumaan, luka batin yang sudah mendasar sehingga mempengaruhi ke alam bawah sadar kita. Lah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya kalian juga harus memperbaiki lambungnya. Tapi lambung itu tidak terlalu lama sebenarnya teman-teman. Semenjak saya tahu kalau saya ujung-ujung dirujuk ke psikiater, ya saya gangguan psikis, yaitu gangguan anxiety disorder, cemas depresi. Ternyata ketika saya memperbaiki lambung pada saat itu, juga memperbaiki pola pikir, itu 1 bulan teman-teman. Kalau lambung itu 1 bulan, memang pikiran itu memang butuh waktu yang sangat lama. Itu sesuai pengalaman saya. Saya ikhtiarnya sampai main ke kebun, sampai main ke rumah temen, kadang main ke sungai, kadang main ke sawah gitu teman-teman. Sebenarnya untuk melatih mental saya, juga untuk menetralisir pikiran saya. Nah, ketika saya sering melihat hijau-hijauan teman-teman, itu yang saya dapatkan, pikiran jadi netral, pikiran jadi rileks ya. Keadaan yang cemas di saat saya di luar rumah itu sudah sedikit reda. Walaupun awal-awal saya mencoba berani untuk melangkah ya, atau berani mencoba untuk melangkah, mempraktekkan, itu dihadang oleh keliengan, sempoyongan kayak mau pingsan. Lah karena setelah saya sampai melihat hijau-hijauan di sungai atau di kebun atau di sawah itu cemasnya jadi hilang. Biasanya kecemasan itu yang besar, ketakutan yang besar, keraguan yang besar, itu di saat awal kita mau memulai sebenarnya teman-teman. Ketika kita sudah mempraktekkan, ya, sudah melangkahkan kaki, apalagi sudah sampai ya di kebun atau di sungai, itu kecemasan sudah mereda. Memang kebanyakan penderita anxiety awal kecemasan besar itu di saat akan memulai suatu percobaan melatih mental itu, atau mau melangkahkan kakinya menuju ke suatu tempat. Nah, saya sering sekali seperti itu teman-teman. Contoh mau makan nih, karena ada suatu keraguan nih, kira-kira aman nggak makanan ini, kira-kira nanti reflux enggak, kira-kira nanti sensasi itu muncul enggak. Nah itu kan memicu jantung berdebar-debar, nafas akibatnya jadi berat teman-teman.
Itu karena apa? Keraguan kita, kebimbangan kita, kewawasan kita itu besar sehingga memicu jantung berdebar-debar, teman-teman. Lah, apakah Mas itu pernah mengonsumsi herbal? Saya dulu sering, teman-teman. Sering. Dari awal saya kena itu saya menduganya enggak asam lambung karena pada saat itu saya enggak tahu, teman-teman. Justru malah saya itu menganggap bahwa saya kena masuk angin duduk gitu kan. Rasanya kan horor kan, kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, rasanya aneh seperti kayak darah yang mau keluar, ketambahan jantung berdebar, nafas berat. Pokoknya rasanya aneh, pandangan nyata dan tidak nyata. Kemudian ketambahan lagi, teman-teman, perut itu seketika ser gitu loh. Susah sekali diungkapkan. Itu pokoknya kayak mau gitu loh. Akhirnya saya itu searching, awal-awal saya searching, sebenarnya saya kenapa ini. Lah, setelah saya searching, yang muncul itu penyakit kronis, yang muncul itu masuk angin duduk. Wah, langsung cemasnya meningkat, ketakutan meningkat. Akhirnya saya itu apa-apa jadi takut, teman-teman. Awal saya itu langsung down begitu dengar ya bahwa itu adalah penyakit kronis hasil dari googling, teman-teman. Kacau beneran, teman-teman. Mental itu down, kecemasan meningkat, kemudian ketakutan juga meningkat. Lah, dari situ semenjak saya sudah ya berjalannya waktu ya, semenjak saya periksa, pada akhirnya saya itu dirujuk ke psikiater. Ternyata saya juga dilarang atau tidak diperbolehkan searching, teman-teman. Dilarang mencari informasi dari Google karena ya memang bersumber, memang ada sumbernya, tapi tidak semua itu jawaban konkret seperti apa yang diderita oleh kita. Karena kita menanyakan ke Google itu bukan dari apa sebabnya, juga apa yang diderita kita. Kita kan seketika mencari di Google seperti jantung berdebar nih, jantung berdebar ciri-ciri penyakit apa, tentunya hasilnya kan akan menunjukkan bahwa itu jantung kan, penyakit jantung. Itu bagi penderita anxiety kan sudah takut sekali. Tapi kalau seandainya sensasi jantung berdebar diakibatkan asam lambung karena anxiety, tentu jawabannya pun itu tidak menakutkan. Memang ketika orang langsung mencari jantung berdebar tanpa apa yang kita sebab atau apa yang kita alami atau apa yang sedang kita rasakan, itu memang jawabannya yaitu menakutkan. Lah, kalau kita diimbui dengan kata asam lambung karena anxiety, tentu itu jawabannya nggak menakutkan seperti jantung berdebar kayak gitu doang. Itu, teman-teman, bedanya di situ. Nah, memang semua orang itu tidak mengetahui ketika mengalami sensasi di awal itu ya, kayak mau itu, memang tidak semua orang itu tahu kalau awal-awal ya, memang itu adalah gangguan asam lambung karena anxiety. Jadi, seketika merasakan ya langsung tanyakan ke Google kan, pastinya kalian seperti itu kan. Itulah, teman-teman. Udah, jadi hindari searching, teman-teman. Itu mengacaukan pola pikir. Itu sesuai pengalaman saya juga, mental semakin down, ketakutan meningkat, kewaswasan, keraguan juga akan menganggap bahwa tubuh kita itu rusak, bahwa tubuh kita itu hancur. Ya, itu mengakibatkan kecemasan juga, teman-teman. Kebanyakan berita anxiety selalu mendiagnosa, selalu beranggapan bahwa tubuhnya itu rusak, di dalam tubuh itu rusak, dalam tubuh itu nggak sehat, bahkan juga beranggapan memiliki penyakit kronis. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu mengedonkan mental ya, menghancurkan mental, teman-teman. Mental kita jadi acak-acak, mental kita nggak jadi beranian gitu. Nah, terus kembali ke tadi, teman-teman, herbal yang saya konsumsi dulu itu kunyit, itu berbulan-bulan, teman-teman. Itu pun saya rutin bangun pagi, setelah bangun pagi saya minum air hangat, itu tidak lepas. Setelah minum air hangat barulah minum kunyit yang saya peras di sore harinya. Juga sorenya saya itu mengonsumsi herbal lagi, teman-teman, kunyit pada saat itu. Nah, karena saya tahunya asam lambung GERD gitu loh, saya belum tahu kalau saya kena anxiety disorder pada saat itu. Jadi yang saya fokuskan itu kunyit gitu kan. Juga kalau mau tidur saya itu biasa mengonsumsi air madu, teman-teman. Itu di warung-warung banyak TJ dulu. Itu. Nah, lama kelamaan itu memang ada perubahan sih, enak kan. Tapi nggak spontan, teman-teman, alias itu pun perubahannya kecil sekali. Mulai banyak perubahan, teman-teman, yaitu setelah saya tahu
hasil ya hasil dari ronsen EKG bahwa menyatakan saya itu baik-baik saja alias normal, itu mulai saya tahu dan paham betul apa yang sedang saya alami. Juga saya sudah mengenal betul gangguan asam lambung GERD psikosomatis. Nah, setelah itu pun saya disarani jalan-jalan. Setelah jalan-jalan saya berjemur, itu saya melakukan secara kontinu, secara konsisten. Lah, dari situ teman-teman, itu saya mendapatkan banyak sekali perubahan. Yang dulunya kecemasan saya itu tinggi, badan sering sekali merasakan ngos-ngosan, tubuh itu merasakan lemes, tubuh merasakan kaku, bahkan sempoyongan, piar-piaran, les-lesan, kayak mau gempa, atau kayak ada gempa di saat saya lagi duduk santai, nggak lagi duduk saja, lagi tiduran pun serasa kayak ada gempa. Itu pun sudah sedikit menghilang teman-teman. Juga lama-kelamaan 3 hari lah ya, 3 hari itu benar-benar saya bisa merasakan perubahannya dan merasakan hikmah dan manfaatnya teman-teman, dari hasil jalan-jalan pagi dan berjemur ikhtiarnya di situ. Juga tentunya itu ya sering memohon kan, ya Allah berilah kesembuhan, saya ini sebenarnya gangguan apa ini sih, kayak gitu kan. Apalagi bagi yang belum mengenal betul ya, tentunya pasti ikhtiarnya sudah sesuai dengan orang normal sarankan. Padahal tidak semua orang normal itu tahu perihal anxiety disorder teman-teman. Yang ada ketika orang normal memberikan saran, pasti sarannya yaitu imannya dikuatkan lagi, ujung-ujungnya itu. Juga ada yang menyarankan pasti coba ke dukun atau ke orang pintar, barangkali kamu kena santet, barangkali kamu kena guna-guna. Nanti ujung-ujungnya seperti itu teman-teman. Karena apa? Tidak semua orang normal itu mengetahui apa yang kita rasakan, ya kan? Jadi secara tidak langsung kita bisa dikatakan seperti orang labil, seperti orang manja, memang seperti itu. Juga bisa dikatakan seperti orang malas, sih memang seperti itu. Kita itu ya memang seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena segi rasa itu kita nggak bisa bohong dengan apa yang kita pikirkan, dengan rasa yang kita rasakan itu memang seperti itu. Juga menjadikan malas sehingga apa yang dulunya produktif tidak menjadi produktif, ya karena apa? Karena dihantui oleh ketakutan, entah itu takut pingsan, entah itu takut jatuh. Kebanyakan kalian kan seperti itu kan, bukan berarti kalian sebenarnya malas, atau betul, karena dari malas itulah ada sebabnya, yaitu berupa ketakutan kan. Lah sekarang teman-teman, kalian mending ya sesuai pengalaman saya, mending nggak usah mengikutin ketakutan itu. Karena realitanya, walaupun kalian sering merasakan kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, di saat kalian itu mau beranjak mencoba untuk melangkah bangkit, kalian pasti tidak pernah mengalami pingsan, ya kan? Jatuh pun tidak. Nah, seperti itu teman-teman, cara memainkan mindset ya. Jadi jangan kalian itu mengikuti skenario dari pikiran negatif itu. Ketika tiba-tiba pikiran negatif itu datang menghampiri di otak kita teman-teman, langsung kita sadari bahwa kita sedang dalam gangguan anxiety yang sudah menguasai alam bawah sadar kita, yang sudah menguasai ke amigdala kita. Jadi inilah bentuk anxiety. Saya tidak mau percaya lagi, saya harus tenang. Nyatanya kemarin kayak mau pingsan, nyatanya tidak. Kemarin membuat skenario bahwa saya memiliki penyakit kronis, nyatanya hasil EKG ronsen ya baik-baik saja alias normal. Berarti ini adalah tipu daya dari anxiety. Seperti itu teman-teman. Juga tidak hanya itu, kalian harus bangkit, sering-sering mengalihkan. Lah, solusi biar kalian agar cepat lupa dari sensasi, ya, itu dengan cara kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan. Cara saya move on, mengingat sensasi yang horor yang mengakibatkan kecemasan muncul kembali dan ketakutan muncul teman-teman, itu saya mengalihkan dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Pokoknya apapun yang membuat saya itu senang itu saya lakukan teman-teman. Juga tentunya kesenangan itu yang benar-benar tidak membuat bosan, dan itu bisa saya lakukan secara kontinu. Itu lama-kelamaan saya akhirnya yang dulunya susah sekali fokus, pikiran sering sekali liar ya, karena pada saat itu
saya itu mengerjakan atau melakukan sesuatu yang saya senangi, akhirnya saya terfokuskan oleh sesuatu yang saya senangi itu, teman-teman. Dulu yang membuat saya jadi apa-apa nggak fokus alias brain fog, pikiran liar, ya kan, itu diakibatkan di setiap saya melakukan aktivitas itu bukan aktivitas yang saya senangi. Jadi yang ada, walaupun tangan bergerak melakukan pekerjaan, walaupun tangan ini bergerak melakukan apa amalia atau apapun lah itu ya, terutama ya pekerjaan itu atau sesuatu atau membuat sesuatu, tapi membikinnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya senangi, yang ada itu pikiran saya itu takut kronis, takut gila, dan ujung-ujungnya takut itu, teman-teman. Iya, kelihatan kita itu bekerja, kelihatan kita itu sedang bergerak melakukan pekerjaan, tapi pikiran nggak bisa bohong. Pasti kalian sering seperti itu, pikirannya liar. Itu, teman-teman. Jadi kuncinya kalian bolehlah melakukan aktivitas apapun itu, asal terutama kalian harus perhatikan, terus juga kalian harus punya iktikad atau suatu tekad ya, tekad yang mana sesuatu itu bisa membuat mood kalian itu senang, bahagia. Itu sesuai pengalaman saya, teman-teman. Karena apa? Walaupun ya kita memaksakan berpura-pura bahagia, berpura-pura senang kan, berpura baik-baik saja, tapi kalian akan terus berperang dalam pola pikir, teman-teman. Itulah, maka sudah kalian sekarang fokus saja ke aktivitas yang menyenangkan. Itu juga sangat membantu sesuai pengalaman saya. Juga akan membantu mood atau juga akan meningkatkan hormon serotonin itu, teman-teman. Itu dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan. Intinya, apapun sensasinya sebenarnya itu tidak berbahaya. Lah, terus biar mental kita meningkat, yaitu kalian harus membiasakan mencoba bangkit melatih mental. Dengan kebiasaan itu, saya yakin lama-kelamaan mental kalian akan membaik, akan pulih, akan memiliki mental yang kuat seperti bajak, teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Kalau kalian hanya berdiam diri, tidak mau melatih mental, ya, apa yang ditakutin dan di mana yang kalian takutin, kalian kok masih tetap turutin, tidak mau mencoba di tempat dan sesuatu yang kalian takutin, atau kalian tidak mau praktek, itu yang ada mental semakin down, teman-teman. Udah, kalian harus melatih mental, mendobrak mental, biar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja. Juga tentunya biar kecemasan itu nggak sering datang, entah itu disebabkan dari pola pikir, dari permainan anxiety, atau kecemasan itu murni dari GERD, maka kalau seandainya itu kecemasan dari GERD yang mengakibatkan sensasi jantung berdebar, ya kan, atau ulu hati mengganjal, nafas berat, itu juga dari GERD, juga dari anxiety. Ketambahan perut begah, perut melilit, perut gak nyaman, rasanya itu mules juga, rasa mules tapi di bawah BAB nggak keluar kan. Lah, maka banyakin minum air hangat aja, teman-teman. Kalau juga sering mengalami sendawa sekali susah, atau sering sendawa nggak apa-apa. Kalau sendawa terus menerus malah bagus, itu gas dari asam lambung itu sering keluar. Kalau sering keluar, maka itu akan membantu cepat sembuh. Nah, kalau yang susah sendawa, banyakin minum air hangat aja, teman-teman. Udah, kalian hanya di gangguan psikis saja, kalian jangan takut. Sekarang kalian fokus jalan-jalan pagi, makan yang teratur, makanlah sesuai kebutuhan tubuh. Jangan kebanyakan mantang, teman-teman. Lihat realitanya saja, sudah mantang bertahun-tahun, nyatanya belum kunjung sembuh. Berarti faktor utamanya, akar masalahnya itu bukan soal di makanan, tapi di pola pikir kita, teman-teman. Pokoknya semangat terus-menerus, mendobrak mental, melatih mental, biasakan di mana yang kalian takut itu kalian lawan, kalian mendobrak, kalian melatih mental. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.